Assalamualaikum sahabat sejuta. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di sebuah desa terpencil, seorang petani tua berjalan tertatih di tengah hujan deras, membawa seikat kayu bakar di pundaknya. Perutnya kosong, matanya sembab menahan lapar, sementara anaknya terbaring sakit di rumah yang hampir roboh. Namun takdir mempertemukannya dengan kejadian menggetarkan hati. Raungan seekor harimau mengguncang hutan sunyi, dan detik itu juga, hidup petani miskin ini berubah selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik malam penuh misteri itu? Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Angin malam menusuk seperti bilah tipis yang licin. Atap rumah reot di pinggir hutan itu mengerang, memuntahkan tetes air yang jatuh tepat di dekat tikar anyaman. Di sudut ruangan, Sari yang kurus dan pucat menggigil dengan napas pendek. Matanya memerah, kulitnya panas. Pak Dharma menempelkan punggung telapak ke dahi anaknya. Getar halus menjalari lengannya. Ia menelan ludah yang pahit, lalu menatap tungku dingin yang kehilangan api sejak sore. Beras tinggal segenggam. Uang tinggal sisa koin yang bahkan malu berbunyi. Sebelum senja, Tengkulak Karta berdiri di ambang pintu, sepatu menginjak lumpur tanpa peduli. Bibirnya tipis, ucapannya tajam. Kartu hutang disodorkan seperti belenggu. Ia menagih dengan mata yang tidak pernah mengenal kasihan. Pak Dharma berulang menunduk, memohon penangguhan. Jawaban yang ia dapat hanya gelak kecil dan ancaman. Sari memeluk bantal, menahan batuk. Pintu menutup dengan bantingan yang memecah keheningan. Sejak itu, malam terasa lebih dingin, seperti hutan ikut memeluk duka. Pak Dharma memutuskan berangkat. Ia melilitkan sarung kusam di pinggang, menyambar golok tua, memanggul tali tambang. Tujuannya sederhana, sekaligus berat. Ia harus mencari kayu bakar yang basahnya masih bisa dipaksa menyala. Ia harus mengecek jebakan ikan di sungai kecil. Ia harus membawa pulang sesuatu, apapun, agar Sari dapat makan, agar api kembali bernyala, agar harapan tidak mati. Jejak kakinya menyusuri pematang yang licin. Lalang basah menyapu betis, meninggalkan dingin yang menelusup sampai ke tulang. Bulan tertutup awan tebal, bintang seolah ditelan gelap. Hutan di depan berderak oleh bunyi yang tak terlihat. Serangga berbisik, daun menetes, ranting retak sekali dua. Di kejauhan, riak sungai menggumam, membawa suara yang entah dari mana. Pak Dharma menunduk, melangkah pelan, menghitung napas. Golok di tangan kiri, lampu minyak kecil menggigil di tangan kanan. Ia berhenti di tepi rawa kecil, menunduk, mengambil potongan ranting, menyusun di dalam karung. Setiap gerakan ia kerjakan seolah sedang mengobati luka. Pelan, penuh hati. Di sela kerja yang hening, duka menyelinap. Ia teringat senyum istrinya yang telah lama pergi. Terlintas wajah Sari kecil yang dulu tertawa memungut kupu-kupu. Semua berubah. Musim tak menentu, banjir menghapus pupuk, kemarau menewaskan padi. Seperti tak ada lagi tangan halus yang menepuk punggungnya dan berkata, "Sabar, Allah melihat." Suara itu datang tanpa peringatan. Dalam sekali, berat, menggetarkan dada. Raungan panjang yang memecah udara, mengiris malam. Pak Dharma kaku. Lampu di tangannya bergetar. Raungan kedua menyusul. Lebih dekat, lebih dalam, mengandung kesakitan yang tidak bisa disembunyikan. Rasa takut menggulung seperti ombak pertama sebelum badai. Keringat dingin memuncak di tengkuk. Dari balik rumpun rotan, seekor bayangan besar bergerak. Langkah berat. Nafas kasar, mata kuning menyala. Harimau. Pak Dharma mundur setapak. Kaki kirinya terselip, hampir jatuh.
Lampu kecil bergoyang dan hampir padam. Dalam hati ia mengucap nama Allah, pelan dan rapat. Ia tidak berlari. Tubuhnya kaku, tetapi matanya berusaha jernih. Sang harimau tidak mengaum untuk mengusir. Bukan juga dalam posisi hendak menerkam. Di bawah perutnya, darah menetes. Di antara dua kaki belakang, sesuatu bergerak lemah. Bulu perutnya basah oleh lendir dan lumpur. Mata harimau itu memantulkan nyala kecil lampu. Sakit. Bingung. Memanggil. Raungan ketiga terdengar. Mengiris seperti retak kaca. Pak Dharma menelan air liur. Ia paham ini bukan pertemuan biasa antara manusia dan raja hutan. Ini detik yang rawan, seperti seutas tali yang ditarik dari dua arah. Ia bisa mati dalam sekejap. Namun, ia juga merasa panggilan lain. Panggilan yang lebih tua dari rasa takut. Panggilan untuk menolong. Ia menurunkan golok, menyisihkannya ke tanah, mengangkat kedua telapak, memperlihatkan bahwa ia tidak berniat melukai. Langkah pertama ia ambil dengan lutut gemetar. Langkah kedua, ia tarik napas dalam, menata suara. Pelan, ia bicara, seakan harimau mengerti. Suara itu ia pilih serendah mungkin, hangat, seperti ayah menenangkan bayinya sendiri. Ia menatap mata sang raja, tidak menantang, tidak juga menghindar. Hanya hadir. Hanya manusia yang datang bukan sebagai pemburu. Hanya manusia yang datang sebagai tetangga di rumah rimbun ciptaan yang sama. Harimau itu meraung pendek, lalu membungkuk. Tubuhnya bergetar. Di tanah, bekas cakarnya membelah lumpur. Di sisi paha belakang, Pak Dharma melihat luka memerah, seperti bekas kawat jerat yang memotong daging. Mungkin itulah yang membuat proses melahirkan tersendat. Dada Pak Dharma berdebar kencang. Ia merogoh karung, mengeluarkan kain sarung. Ia sobek memanjang, menyiapkan balutan seadanya. Ia menoleh ke arah sungai kecil yang mengalir tak jauh. Ia tahu ia memerlukan air bersih. Dengan gerak yang secepat ia berani, ia mundur perlahan, berjalan miring agar tidak membelakangi. Setiap detik terasa panjang. Ia mengisi bambu kecil dengan air. Kembali mendekat. Harimau itu mengangkat kepala, menatap tajam, lalu menurunkannya kembali, seperti menerima. Detik-detik berikutnya begitu rapuh. Pak Dharma berlutut di samping perut bergaris emas hitam itu. Bulu harimau hangat. Napasnya berat. Ia menuang air ke tanah, membersihkan lumpur, menepuk lembut sisi luka, lalu membasuh, sebersih mungkin. Lidah harimau terjulur, menjilat punggung tangannya. Sentuhan kasar itu membawa kejutan. Ada panas. Ada kehidupan. Ada kepercayaan. Di dalam dada Pak Dharma, sesuatu mekar. Rasa syukur yang pekat. Ia mengucap nama Allah lagi. Kali ini seperti bisikan terima kasih. Hutan menahan suara. Serangga seperti berhenti bernyanyi. Udara tidak berani bergerak terlalu cepat. Kontraksi datang. Kuat. Tanah bergetar kecil oleh desakan tubuh yang besar. Harimau mengerang, menekuk kaki belakang, mendorong. Pak Dharma menahan napas, memiringkan tubuh, menyiapkan kain. Ia bukan dukun hewan. Ia hanya petani yang pernah membantu kambing melahirkan. Tetapi malam ini tidak memberi pilihan selain berani. Ia letakkan kain bersih di bawah ekor. Tangannya siaga. Setiap dorongan terasa seperti palu memukul jantungnya. Di sela-sela erangan, harimau sesekali menoleh. Mata menatapnya seperti meminta ia tetap di situ. Jangan pergi, jangan tinggalkan. Jauh di balik rumpun, seekor burung hantu menegur malam. Di arah kanan, air sungai tiba-tiba berbuih oleh ikan yang meloncat. Aroma tanah basah dan darah bercampur, menciptakan kesan purba yang tak bisa ia namai. Pak Dharma berkeringat, meski udara dingin. Ia berbisik, kuat, sebentar lagi, kuat. Ia memeriksa luka jerat di paha. Dengan hati-hati, ia menyelipkan ujung golok tumpul, memutus sisa kawat yang menancap dangkal.
Harimau menggeram pendek, lalu diam. Napasnya melemah, kemudian menguat. Kontraksi susulan menggulung. Kali ini lebih panjang, lebih dalam. Di sela dorongan itu, Pak Dharma melihat sesuatu. Satu bulatan gelap mengilat dalam remang. Cairan hangat merembes ke kain. Ia menelan napas yang tersangkut. Jari-jarinya gemetar. Ia menunduk lebih dekat. Hampir lupa pada ketakutan. Hanya ada tugas yang menanti. Menopang kehidupan yang ingin lahir. Dari kejauhan, samar-samar, ia menangkap bunyi lain. Seperti langkah manusia yang diseret pelan. Seperti patahan ranting yang sengaja diinjak. Ia menajamkan telinga. Telinga hutan menipu, sering memantulkan. Namun hawa itu berbeda. Ada bau tembakau. Ada sisa wangi minyak rambut murahan. Ada sesuatu yang tidak sejalan dengan napas hutan. Kerongkongan Pak Dharma mengering. Tengkulak Karta kadang merayapi pinggir hutan malam-malam, memeriksa ladang orang, mencari alasan untuk menagih lebih keras. Ia menoleh sekilas ke gelap di balik pakis. Tidak ada wajah yang terlihat. Hanya kegelapan yang menyimpan. Ia kembali fokus. Di hadapannya, harimau mendesah, memanggil keberanian yang tersisa. Pak Dharma menegakkan punggung, menahan sudut kain agar tidak kotor, mengangkat pelan-pelan ketika dorongan berikutnya datang. Hutan seperti menahan napas bersama mereka. Saat itu juga, petir jauh menyambar. Kilat membelah awan, memantulkan tubuh belang yang berkilau oleh keringat dan air. Dalam cahaya sedetik itu, bayangan sesuatu tampak di balik batang kelapa hutan. Mata manusia. Menyipit. Mengintai. Lalu gelap kembali menutup seisi rimba. Pak Dharma menahan dorongan panik. Ia tidak boleh goyah. Di depannya, kehidupan sedang mengetuk. Di belakangnya, niat gelap mungkin sedang membidik. Harimau mengerang lagi. Kain di tangan Pak Dharma terasa berat oleh cairan. Bulatan gelap itu bergerak lebih maju, meluncur perlahan. Getaran halus menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Sari menunggu di rumah. Hutang masih menjerat di kartu lusuh. Lebih dari itu, malam memintanya memilih. Takut atau belas kasih. Ia memilih yang kedua, bahkan ketika lututnya bergetar dan punggungnya basah oleh rasa ngeri yang ditahan. Dorongan terakhir seperti gelombang besar yang menerjang tebing. Pak Dharma menguatkan telapak. Kainnya terangkat sepersekian. Suhu udara serasa turun. Daun-daun di atas kepala seperti membungkuk. Sungai menahan riaknya. Dunia seakan mematung. Di telapak tangannya, sesuatu mulai keluar. Hangat, licin, berdenyut pelan, menandai pintu yang terbuka antara senyap dan suara. Malam merapat, waktu melebar. Dan pada detik ketika segala makhluk menundukkan suara, Pak Dharma merasa jantungnya berhenti sedetik, sebelum berdegup lagi, lebih cepat, lebih keras, seolah bersiap menyambut sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Tangannya gemetar ketika bulatan mungil itu akhirnya terlepas, meluncur ke atas kain sobek yang ia bentangkan. Tangisan kecil, nyaring dan asing, langsung memecah sunyi malam. Seekor anak harimau lahir, tubuhnya basah, bulu belangnya masih menempel cairan, matanya tertutup rapat. Pak Dharma menarik napas panjang, dadanya bergetar, matanya panas. Ia nyaris tak percaya. Makhluk buas yang ditakuti orang desa kini mempercayakan detik paling rapuh dalam hidupnya kepadanya. Seorang petani miskin yang bahkan tak bisa memberi makan anaknya sendiri. Harimau betina itu menoleh. Mata kuningnya berkilat, namun tidak garang. Ada sesuatu di sana, seperti pengakuan. Lidahnya menjulur, menjilat tubuh anaknya yang bergetar, lalu bergeser ke arah tangan Pak Dharma, menyapu sisa darah di jemarinya. Pak Dharma terdiam, tubuhnya bergetar oleh sensasi aneh yang bercampur antara takut, kagum, dan lega. Namun belum selesai. Tubuh besar itu kembali menggeliat. Erangan berikutnya mengguncang tanah. Pak Dharma menyiapkan kain kedua, menahan napas, kembali bersiap.
2 kali lagi harimau betina itu mendorong kehidupan keluar dari rahimnya. 2 anak harimau tambahan lahir. 1 dengan tangisan serak, 1 lagi hanya meringkuk lemah. Pak Dharma sigap mengusap tubuh mungil itu, mengeluarkan lendir dari mulutnya, hingga akhirnya terdengar suara lirih yang membuat dadanya plong. 3 anak harimau tergeletak di hadapannya, bergetar kecil, mencari kehangatan induk mereka. Sang betina merunduk, mendekap anak-anaknya dengan tubuh besar yang masih berdarah. Pak Dharma mundur perlahan, menyadari bahwa tugasnya telah selesai. Namun sebelum ia sempat beranjak, harimau betina itu kembali menoleh. Matanya menatap dalam, seakan menahan langkahnya. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar bunyi ranting patah. Pak Dharma menoleh cepat. Suara itu bukan sekadar angin. Ada langkah berat, terengah, dan suara bisik tertahan. Ia yakin ada manusia lain di sana. Ingatannya langsung melompat pada tengkulak Karta dan antek-anteknya. Jantungnya mencelos. Ia berdiri kaku, menahan napas, sementara matanya mencari celah dalam gelap. Sekejap, ia menangkap bayangan hitam di balik rumpun bambu. Mata yang berkilat memantulkan cahaya lampu kecilnya. Bayangan itu diam, mengintai, lalu menghilang kembali ke kegelapan. Harimau betina mendesis rendah, telinganya menajam, seakan tahu ada ancaman. Anak-anaknya meringkuk ketakutan, mengeluarkan suara kecil. Pak Dharma tahu ia harus cepat. Ia mundur perlahan, menunduk dalam-dalam, lalu mengambil golok tua yang tadi ia letakkan di tanah. Ia berjalan surut, menjauh dari induk harimau. Hatinya bergetar. Bukan hanya karena rasa takut akan binatang buas, tapi juga karena firasat buruk. Ia merasa malam itu bukan hanya menyimpan keajaiban kelahiran, tapi juga membuka pintu bagi bencana. Perjalanan pulang terasa panjang. Lampu minyak di tangannya hampir padam. Angin membawa aroma darah dan tanah basah yang pekat. Setiap langkah seperti dihantui mata yang mengawasi. Kadang ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada bayangan yang membuntuti. Suara hutan kembali ramai, tapi kali ini justru menambah gelisah. Sampai akhirnya ia tiba di pematang. Rumah reotnya terlihat samar di kejauhan. Dari celah dinding bambu, lampu kecil di dalam rumah masih menyala. Sari terbatuk lemah. Suaranya sampai ke telinga ayahnya. Pak Dharma mempercepat langkah, masuk ke dalam rumah dengan dada penuh sesak. Ia memeluk putrinya yang menggigil. "Sabar, nak. Sebentar lagi kita akan baik-baik saja," bisiknya. Kata-kata itu keluar begitu saja, meski ia sendiri belum tahu apa yang dimaksudnya. Namun entah mengapa, malam ini hatinya merasa ada sesuatu yang akan berubah. Dalam lelah, ia terlelap di samping anaknya. Namun mimpi datang. Ia melihat seorang lelaki berjubah putih, wajahnya samar, berdiri di bawah pohon besar di tepi sungai. Lelaki itu berkata dengan suara bergema, "Gali di bawah akar pohon itu, rezekimu ada di sana, Dharma." Pak Dharma terbangun dengan keringat dingin. Napasnya terengah. Ia menoleh ke arah Sari yang masih tidur. Hatinya bimbang. Apakah itu hanya bunga tidur? Atau sebuah petunjuk yang nyata? Namun wajah jubah putih itu terasa terlalu hidup untuk sekadar mimpi. Pagi menjelang dengan kabut tebal. Ayam jantan berkokok sayup di kejauhan. Pak Dharma berangkat ke hutan dengan hati penuh tanya. Ia kembali ke lokasi semalam, di mana ia menolong sang harimau. Jejak darah masih jelas di tanah, bercampur dengan lumpur. Anak-anak harimau sudah tak tampak. Entah dibawa induknya menjauh atau tersembunyi di sarang lain. Pak Dharma berdiri di depan pohon besar. Akar-akar tuanya mencengkram tanah dengan kokoh. Ia menggenggam cangkul kecil yang ia bawa dari rumah. Dengan hati berdebar, ia mulai menggali. Tanah basah, berat, tapi setiap ayunan cangkul ia lakukan dengan tekad. Hingga pada kedalaman tertentu, ujung cangkulnya membentur benda keras. Suara dentum logam terdengar jelas. Tangannya gemetar ketika ia membersihkan tanah yang menutupinya. Sebuah peti kayu tua, berlapis besi yang berkarat. Pak Dharma terduduk,
Matanya membesar. Nafasnya tercekat. Ia membuka peti itu dengan tangan gemetar. Dan ketika penutupnya terangkat, sinar emas menyilaukan matanya. Koin emas, permata, perhiasan kuno yang masih utuh, memenuhi isi peti. Pak Dharma menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Air matanya mengalir deras, bukan karena tamak, tapi karena lega, karena doa panjangnya dijawab dengan cara yang tak pernah ia sangka. Ia menatap langit, berbisik lirih. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Namun jauh di balik semak, sepasang mata kembali mengintai. Tengkulak Karta berdiri dengan senyum bengis. Ia menyaksikan semua dengan mata kepalanya sendiri. Hatinya mendidih oleh rasa iri. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, harta itu harus menjadi miliknya. Dan malam penuh rahasia itu, tanpa disadari Pak Dharma, bukan hanya membuka jalan hidup baru, tapi juga menyalakan api iri dengki yang akan membakar seisi desa. Kabar tentang perubahan hidup Pak Dharma menyebar lebih cepat daripada angin yang membawa bau tanah basah. Dalam hitungan hari, orang desa mulai berbisik. Dari lelaki renta yang dulu selalu menunduk dengan baju tambalan, kini ia tiba-tiba mampu membeli beras puluhan karung. Gubuk reyotnya pelan-pelan diperbaiki. Sari, anak gadisnya, mulai mendapat pengobatan yang layak. Senyum yang lama hilang, kini sering singgah di wajah Pak Dharma. Namun di balik kegembiraan warga, ada mata-mata yang menatap dengan bara iri. Tengkulak Karta, orang yang dulu merasa paling berkuasa di desa, kini tercekik oleh amarah. Ia biasa membuat orang-orang tunduk dengan jeratan hutang. Tetapi kali ini, Pak Dharma bangkit tanpa harus memohon padanya. Harga dirinya terkoyak. Setiap kali melihat Pak Dharma berjalan di pasar dengan kepala tegak, jantung Karta seakan terbakar. Suatu malam, di warung kopi dekat persimpangan jalan desa, Karta duduk dikelilingi dua preman suruhannya. Wajahnya penuh asap rokok. Matanya menyipit. Kalian lihat sendiri, kan? Dharma sekarang hidup senang. Harta sebanyak itu, mustahil hanya datang begitu saja. Aku tahu, aku melihat sendiri dia menggali di bawah pohon besar itu, desis Karta dengan nada rendah. Salah satu anak buahnya mencondongkan tubuh. Lalu, Bang? Apa rencana kita? Karta menggebrak meja kayu hingga gelas kopi bergetar. Harta itu milikku. Aku hanya butuh waktu yang tepat. Kalau perlu, kita paksa dia tunjukkan semua tempat ia menyimpan emasnya. Malam itu, konspirasi pun lahir. Mata iri tidak lagi sekadar memandang, tapi mulai merencanakan cakarannya. Sementara itu, di rumah sederhananya yang baru dipasangi lampu minyak lebih terang, Pak Dharma masih sibuk menata hati. Ia tidak ingin hanyut dalam kekayaan. Sebagian besar isi peti ia simpan di tempat aman, sebagian lagi ia gunakan untuk membeli obat sari, memperbaiki rumah, dan membantu beberapa tetangga yang kesulitan. Orang-orang mulai menghormatinya, bukan karena harta, tetapi karena kemurahan hatinya. Namun Sari pernah bertanya lirih pada ayahnya, "Ayah, kenapa setiap malam ayah sering gelisah, berjalan mondar-mandir? Bukankah sekarang kita sudah tidak kelaparan lagi?" Pak Dharma mengelus rambut anaknya yang lembut. Ia menatap jauh keluar jendela, ke arah hutan yang masih menyimpan 1000 rahasia. "Nak, kekayaan ini anugerah. Tapi setiap anugerah pasti ada ujiannya. Ayah hanya takut, ujian itu datang bukan lewat lapar, melainkan lewat manusia yang berhati serakah." Kata-kata itu menjadi nyata lebih cepat dari yang ia sangka. Beberapa hari kemudian, ketika Pak Dharma pulang dari masjid, ia menemukan pintu rumahnya setengah terbuka. Hatinya mencelos. Ia berlari masuk, memanggil nama Sari. Syukurlah anak gadis itu masih duduk di sudut ruangan, namun wajahnya pucat. "Ayah, ada orang yang tadi datang. Mereka menanyakan dari mana asal semua ini," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Dharma memeluk putrinya erat. Matanya menatap tajam ke arah pintu. Ia tahu, bayangan Karta kini bukan sekadar firasat, tapi sudah mendekat nyata. Malamnya, ia duduk sendiri di beranda,
ditemani cahaya bulan separuh. Angin membawa suara-suara hutan, seakan mengingatkan. Di balik kabut, terdengar raungan samar dari kejauhan, suara harimau betina yang pernah ia tolong. Pak Dharma merinding, tapi sekaligus merasa ada kekuatan yang menjaganya. Namun jauh di sisi lain desa, Karta sudah menyiapkan langkah berikut. Ia dan para anak buahnya membawa cangkul, parang, dan karung. Dengan wajah bengis, ia berbisik, "Malam ini kita bongkar tempat itu. Kalau benar ada lebih banyak harta, besok pagi aku sudah jadi orang terkaya di desa ini." Mereka berangkat menyusuri hutan, ditemani cahaya obor. Ranting patah di bawah sepatu, suara langkah mereka mencabik keheningan malam. Namun mereka tidak tahu, setiap langkah mendekat ke pohon besar itu sama saja dengan mendekatkan diri pada jurang yang tak bisa mereka hindari. Hutan menyimpan ingatannya sendiri. Dan malam itu, hutan bersiap memberi pelajaran pada hati yang diliputi iri dan dengki. Obor-obor kecil menyala di antara kabut tipis. Tengkulak Karta berjalan paling depan. Wajahnya bengis, matanya menyala penuh ambisi. Dua preman setianya mengikuti dari belakang sambil menenteng cangkul dan karung goni. Mereka tidak berbicara banyak, hanya mendengar bunyi napas kasar dan ranting yang patah di bawah kaki. Langkah mereka terhenti di depan pohon besar yang akarnya mencengkeram tanah seperti naga tidur. Karta menunjuk ke bawah. "Disinilah Dharma menemukan petinya. Aku lihat sendiri. Malam ini kita ambil semuanya. Besok, orang-orang desa akan menunduk di hadapanku lagi." Suaranya serak, penuh amarah sekaligus keserakahan. Dengan cepat mereka mulai menggali. Tanah lembab terlempar ke samping. Suara cangkul beradu dengan akar-akar tua. Keringat bercampur dengan asap obor. Namun tak lama, hawa aneh merayapi udara. Angin berhenti. Suara jangkrik mendadak lenyap. Seolah hutan menahan napas. Salah satu preman berhenti menggali, menoleh dengan wajah tegang. "Bang, kenapa sepi sekali? Kayak ada yang ngawasin." Karta menepis dengan geram. "Diam. Kau takut sama bayangan hutan? Teruskan galiannya." Belum sempat cangkul berikutnya menghantam tanah, suara berat itu terdengar. Auman panjang, bergema dari balik gelap. Suara yang membuat tanah bergetar, membuat jantung serasa diremas. Mereka semua kaku. Obor bergoyang di tangan preman, nyaris padam. Dari balik pepohonan, dua pasang mata kuning menyala. Lalu satu pasang lagi. Tubuh besar dengan belang hitam keemasan keluar dari gelap, diikuti tiga tubuh mungil yang bersembunyi di sisi induknya. Harimau betina itu berdiri di hadapan mereka. Bulunya masih menyimpan bekas luka jerat, namun matanya menyala dengan amarah. Preman pertama menjatuhkan cangkulnya. Tubuhnya gemetar. "Bang, itu harimau." Karta meludah, berusaha menutupi takutnya dengan teriakan. "Jangan gentar. Kita bertiga. Ambil parang. Lawan kalau mendekat." Namun langkah mereka tak bisa lebih cepat dari alam. Harimau itu mengaum sekali lagi, lebih keras, hingga dedaunan berguncang. Anak-anaknya menyala kecil, seolah ikut memperingatkan. Dalam sekejap, preman kedua berbalik lari, obor terlempar. Kegelapan semakin pekat, hanya tersisa kilatan mata yang bergerak di antara kabut. Karta berusaha kabur, tapi kakinya terpeleset akar. Ia jatuh tersungkur, tangannya penuh lumpur. Ketika ia menoleh, harimau itu sudah berada hanya beberapa langkah darinya. Nafasnya panas, menghembus ke wajah Karta. Gigi tajam terlihat jelas. Auman rendah bergetar di dada. "Jangan, jangan, ampuni aku." Karta merangkak mundur, namun tanah di belakangnya longsor sedikit, membuatnya makin terperosok. Harimau itu tidak langsung menerkam. Ia hanya mendesis panjang, lalu menghentakkan cakarnya ke tanah di samping kepala Karta. Lumpur muncrat, wajah Karta berlumur tanah. Preman yang tadi kabur menjerit di kejauhan. Langkahnya terhenti oleh hutan lebat. Ketegangan itu memuncak. Hutan menjadi saksi.
Karta berusaha bangkit, tetapi tubuhnya lemas. Ia akhirnya menyeret dirinya pergi, jatuh bangun, berlari tanpa arah, meninggalkan cangkul, karung, dan sisa kesombongannya. Harimau betina itu tidak mengejar. Ia hanya berdiri tegak, menjaga pohon besar, menjaga rahasia harta yang pernah ia percayakan kepada Pak Dharma. Anak-anaknya bergelung di kaki, meringkuk tenang. Malam itu, Karta tidak pulang ke rumah dengan kepala tegak. Ia pulang dengan tubuh penuh lumpur, wajah pucat, dan hati yang dipenuhi rasa takut. Orang-orang yang melihatnya keesokan hari bertanya-tanya, tapi ia tidak sanggup menjawab. Ia hanya duduk di beranda rumahnya, tubuh bergetar, mata kosong, seperti kehilangan separuh nyawanya. Sementara itu, Pak Dharma yang malam itu gelisah di rumah, mendengar auman samar dari arah hutan. Ia menutup mata, mengucap lirih, "Terima kasih, kau menjaga apa yang bukan hak manusia serakah." Namun ia tahu, iri dengki tidak akan padam hanya dengan satu ketakutan. Masih ada bara di dada Karta yang menunggu waktu untuk kembali menyala. Hutan mungkin telah menegur sekali, tetapi manusia yang buta oleh harta, seringkali lebih keras kepala daripada binatang buas. Pagi menjelang dengan kabut yang masih menggantung rendah. Di pasar desa, orang-orang mulai berbisik tentang Karta. Mereka melihatnya kembali dari hutan semalam, tubuh penuh lumpur, wajah pucat seperti mayat hidup. Ada yang tertawa mengejek, ada pula yang hanya geleng kepala. Tetapi bagi Karta, setiap bisik itu menusuk lebih dalam dari belati. Harga dirinya hancur. Apalagi ketika melihat Dharma berjalan melintasi pasar dengan senyum tenang, membawa sekarung beras untuk disumbangkan ke musola. Dulu dia menunduk padaku, sekarang orang-orang malah memujanya. Gumam Karta dengan suara serak, menggenggam lututnya di beranda rumah. Tangannya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang menumpuk. Bayangan harimau itu masih terpatri di kepalanya. Gigi runcing yang hanya sejengkal dari wajahnya, mata kuning yang menyala menembus jiwa. Malam itu ia selamat, tapi rasa malu membakar jiwanya lebih kejam daripada cakar hewan. Di rumah Pak Dharma, suasana berbanding terbalik. Sari mulai membaik. Tubuhnya tidak lagi selemah dulu. Wajahnya sedikit segar, senyum kecilnya kembali terlihat. "Ayah, lihat, aku sudah bisa berdiri lebih lama," ucapnya sambil berpegangan pada dinding bambu yang kini lebih kokoh setelah diperbaiki. Pak Dharma memeluk anak gadisnya erat. Matanya berkaca. "Itulah kebahagiaan terbesar ayah, nak, melihatmu sehat." Namun kebahagiaan itu bukan tanpa bayangan. Pak Dharma sadar, ia belum benar-benar bebas dari ancaman. Ia tahu betul mata Karta masih menatapnya dari kejauhan. Malam-malam ia sering mendengar langkah samar di luar rumah, ranting patah seperti diinjak seseorang. Namun ketika ia keluar hanya kabut dan sunyi yang tersisa. Sementara itu, di balik rumah kayunya, Karta memanggil dua orang baru, preman yang lebih kejam, lebih haus uang. Ia melempar sekantong koin ke meja kayu. "Aku tak peduli berapa banyak. Yang penting kalian ambil semua harta Dharma. Kalau perlu, culik anak gadisnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Mata Karta memerah, suaranya gemetar, penuh dendam. Preman itu menyeringai, menerima koin dengan rakus. "Tenang, Bang. Kalau cuma urusan petani tua, itu mudah. Malam ini juga kita jalankan." Sore itu, awan hitam menggantung di langit. Petir sesekali membelah cakrawala. Pak Dharma sedang menimba air ketika firasatnya bergetar. Ia menoleh ke arah hutan. Entah mengapa, bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba terdengar auman jauh di dalam hutan. Tidak seseram waktu itu, tetapi cukup untuk membuat hatinya sadar. Harimau betina itu seolah memberi tanda. Malam turun. Angin membawa aroma tanah basah yang pekat. Dari balik pepohonan, bayangan dua orang menyelinap mendekati rumah Pak Dharma. Mereka mengintip lewat celah bambu, melihat Sari yang tertidur lemah di dipan. Senyum bengis muncul di wajah mereka. Salah satunya menghunus golok. Namun tepat saat mereka melangkah masuk,
Auman mengguncang malam. Lebih dekat. Lebih berat. Lalu terdengar derap langkah cepat di sekitar rumah. Tanah bergetar. Dedaunan bergoyang. Pak Dharma yang sedang berdoa di tikar langsung terlonjak. Matanya membesar. Ia tahu, penjaga hutan itu datang. Preman-preman itu saling pandang. Wajah mereka mendadak pucat. Dari celah gelap, sepasang mata kuning menyala. Lalu 3 pasang lagi. Induk harimau bersama anak-anaknya mengelilingi rumah Pak Dharma, berdiri seperti prajurit yang menjaga benteng. Salah satu preman berteriak, melempar golok, lalu kabur ke arah hutan. Tapi langkahnya terhenti oleh jeritan panjang, diikuti raungan yang membuat darah beku. Preman satunya jatuh berlutut, tangannya gemetar, lalu lari tunggang langgang tanpa menoleh. Pak Dharma berdiri di beranda, tubuhnya bergetar. Harimau betina itu menoleh ke arahnya, menatap dalam. Tidak ada amarah, hanya tatapan yang penuh arti. Seolah ia berkata, "Kau telah menolongku, kini aku menjaga milikmu." Namun di balik semua itu, Karta tidak berhenti. Ia menyaksikan dari kejauhan, bersembunyi di balik batang pohon. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap membara. Kalau begitu, kalau harimau itu terus menghalangiku, aku akan cari cara lain. Aku akan habisi semuanya. Dharma, kau belum menang. Malam itu, dendam Karta tidak padam. Ia justru semakin membusuk, berubah menjadi niat hitam yang kelak menjerat dirinya sendiri. Sejak malam ketika para preman suruhannya lari tunggang langgang, Karta tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, auman harimau betina itu kembali menggaung di kepalanya, membuat keringat dingin membasahi pelipis. Namun rasa takut hanya sebentar. Yang lebih lama menetap adalah api dendam yang terus membakar dadanya. Ia merasa harga dirinya diinjak, kekayaannya direbut, kekuasaannya lenyap. Di pasar, orang-orang semakin mengagungkan Pak Dharma. "Pak Dharma dermawan sekali, anakku diberi beras," ujar seorang ibu sambil tersenyum. "Benar, kalau bukan karena bantuan Pak Dharma, mungkin aku masih kelaparan," sambung seorang lelaki tua. Semua pujian itu menusuk telinga Karta. Bibirnya mengatup, rahangnya tegang. Di beranda rumahnya, ia duduk sambil menatap kosong. Gelas kopi di tangannya gemetar karena genggamannya terlalu keras. Kalau hutan menjaganya, maka aku harus gunakan otak. Harimau itu tidak akan selamanya mengelilinginya. Aku harus jerat Dharma di luar, jauh dari perlindungan, gumamnya penuh licik. Malam berikutnya, Karta menemui seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Rumah dukun itu berbau dupa dan penuh jimat usang. "Aku ingin kau berikan aku keberanian, sesuatu untuk mengalahkan makhluk hutan itu. Aku tak peduli berapa bayarannya," kata Karta dengan suara serak. Dukun itu hanya tersenyum samar, matanya redup seperti bara. Ia menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam dan seutas tali yang katanya diraja khusus. "Asal kau yakin, makhluk sebesar apapun bisa kau tundukkan," bisiknya. Karta menggenggam benda itu erat. Dalam hatinya ia merasa semakin kuat, padahal sebenarnya ia sedang menjerat dirinya sendiri dalam perangkap takdir. Sementara itu, di rumah sederhana Pak Dharma, suasana begitu berbeda. Sari semakin sehat. Tubuhnya mulai berisi, senyumnya tak lagi lesu. Ia bahkan bisa membantu ayahnya menjemur padi yang baru dibeli. "Ayah," orang-orang desa sering mendoakan ayah. Mereka bilang ayah seperti saudara tua bagi mereka semua, ucapnya sambil tersenyum polos. Pak Dharma hanya mengusap kepala anaknya. Matanya berkaca. "Bukan ayah yang besar, nak, tapi kebaikan yang Allah titipkan pada kita." Namun ketenangan itu tak lama. Suatu sore, seekor burung gagak hitam hinggap di atap rumah. Suaranya parau, berulang kali memanggil. Pak Dharma menoleh ke arah hutan. Hatinya bergetar. Seperti ada isyarat akan sesuatu yang buruk. Malamnya ia mendengar langkah samar lagi. Namun kali ini lebih banyak, lebih berat. Ia tahu, musuhnya tidak berhenti. Benar saja. Di sebuah gubuk kosong dekat sawah,
Karta dan dua preman barunya tengah bersiap. Mereka membawa botol cairan hitam itu, juga jerat dari kawat baja. Malam ini kita tunggu dia lewat pematang. Dia pasti pulang dari musola. Kita jerat kakinya, lalu paksa dia tunjukkan harta simpanannya, kata Karta dengan nada penuh keyakinan. Langit malam mendung, bulan bersembunyi di balik awan. Pak Dharma melangkah pulang dari musola. Lampu minyak kecil di tangannya bergetar ditiup angin. Doa masih basah di bibirnya. Namun begitu melewati pematang yang sepi, suara ranting patah terdengar di kanan kirinya. Ia berhenti, jantungnya berdetak keras. Tiba-tiba, tali baja melayang, melingkar ke arah kakinya. Pak Dharma terperanjat, hampir terjatuh. Dari kegelapan, Karta muncul dengan tawa rendah. Akhirnya aku dapat kau juga, Dharma, desisnya. Dua preman lain keluar dari semak, siap mengikat tubuhnya. Pak Dharma mundur, matanya menatap tajam. Karta, jangan biarkan hatimu buta. Apa yang kau cari bukan hakmu. Karta menyeringai, wajahnya penuh kebencian. Semua yang ada di desa ini seharusnya tunduk padaku. Kau yang petani miskin, tak pantas memiliki harta sebanyak itu. Suasana menegang. Jerat baja semakin dekat, siap mengikat. Namun detik itu juga, tanah bergetar. Auman panjang mengguncang malam. Dari balik kabut, mata kuning kembali muncul, lebih banyak dari sebelumnya. Bukan hanya satu induk harimau, kini ada dua, mungkin keluarga lain yang terpanggil oleh raungan sahabatnya. Karta tercekat, keringat dingin bercucuran. Preman-premannya terbelalak. Tubuh mereka gemetar hebat. Hutan yang sunyi kini berubah menjadi panggung penghakiman. Auman bergema, dedaunan bergetar, tanah berderak. Pak Dharma berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku." Di hadapan mereka, hutan memperlihatkan wajah aslinya. Dan malam itu, Karta menyadari, permainan gelap yang ia jalankan baru saja membangunkan amarah penjaga rimba yang tak pernah bisa ditundukkan oleh manusia manapun. Auman itu memanjang, seperti gemuruh petir yang menyalak dari dalam bumi. Karta tersentak, jerat baja di tangannya terlepas begitu saja. Dua preman di sampingnya gemetar hebat. Salah satunya bahkan jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. Dari balik kabut, sosok harimau betina yang pernah ditolong Pak Dharma muncul dengan langkah mantap. Tubuhnya kokoh meski masih ada bekas luka jerat di pahanya. Di belakangnya, tiga anak harimau berjalan pelan, matanya berkilau dalam gelap. Lalu, dari arah kanan, seekor harimau jantan besar ikut muncul. Bulunya berkilat terkena sinar rembulan yang sempat menerobos celah awan. Dua ekor dewasa dan tiga anak. Sebuah keluarga yang kini berdiri layaknya pasukan penjaga. Pak Dharma terhenti di tempatnya. Nafasnya tercekat, namun matanya dipenuhi rasa haru. Ia tahu betul, malam ini bukan kebetulan. Harimau itu datang bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk melindungi. Karta, suara Pak Dharma bergetar, tapi jelas. Inilah balasan bagi hati yang penuh serakah. Kau ingin merampas, tapi yang kau dapat hanyalah amarah hutan. Karta menoleh cepat. Wajahnya penuh keringat. Diam, Dharma. Kau pikir aku takut? Ia merogoh botol kecil berisi cairan hitam pemberian dukun, lalu memercikannya ke tanah. Bau menyengat menyebar, seperti belerang terbakar. Ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Dengan ini, aku bisa tundukkan makhluk buas itu, teriaknya. Namun harimau jantan hanya mengaum keras. Suara yang membuat botol di tangan Karta retak seketika. Cairan hitam itu tumpah ke tanah, menyebar di kakinya sendiri. Ia terhuyung mundur. Wajahnya panik. Preman-premannya menjerit, lari tunggang langgang, menghilang dalam kegelapan, tak berani menoleh lagi. Karta kini sendirian, terperangkap di antara akar besar pohon dan tatapan mata-mata yang menyala. Ia mencoba mundur, tapi kakinya tersangkut jerat baja yang tadi ia siapkan. Tubuhnya terjerembab,
Wajahnya menghantam lumpur. Harimau betina itu melangkah semakin dekat. Nafasnya berat, dadanya naik turun, namun matanya tidak menatap seperti pemangsa, melainkan seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Pak Dharma menatap semua itu dengan dada bergetar. Allah, lindungi kami. Jika ini memang jalannya, tunjukkan bahwa kebaikan selalu menang atas dengki. Karta menjerit. Jangan dekati aku. Tangannya meronta, mencoba melepas jerat. Namun semakin ia berusaha, semakin erat kawat baja itu menggigit pergelangan kakinya. Darah mulai merembes. Ia merintih kesakitan. Suaranya berubah dari amarah menjadi ratapan. Harimau jantan mengaum pendek, lalu berhenti tepat di hadapan Karta. Matanya menatap lurus, seakan menembus jiwa. Karta terdiam, tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Dalam detik-detik yang membisu, hanya suara detak jantungnya sendiri yang ia dengar. Tiba-tiba, kawanan burung malam beterbangan dari pepohonan, membuat suasana makin mencekam. Kilat menyambar, menyingkap wajah Karta yang penuh lumpur dan ketakutan. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Rasa sakit di kakinya, rasa takut yang meremukkan hati, bercampur menjadi satu. Pak Dharma maju setapak, meski kakinya gemetar. Karta, ini peringatan. Kau masih diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kau akan terus tenggelam dalam iri, atau kembali menjadi manusia yang punya hati? Namun Karta hanya terisak. Matanya liar, tidak menjawab. Harimau betina mendekat sedikit. Lidahnya terjulur, menjilat tanah di dekat wajah Karta. Hanya sejengkal jarak dari kulitnya. Tubuh Karta gemetar hebat. Ia menutup mata, menunggu akhir yang tak kunjung datang. Detik demi detik berlalu, namun tak ada serangan. Harimau-harimau itu hanya berdiri, mengepungnya, menjaga pohon besar dan rahasia yang pernah mereka bagi bersama Pak Dharma. Perlahan, mereka berbalik, satu persatu masuk kembali ke dalam kabut hutan. Hanya auman terakhir yang bergema, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Auman itu terdengar bukan seperti ancaman, tapi lebih seperti putusan akhir. Jika kau melangkah sekali lagi dengan niat busuk, hutan tidak akan segan mencabut nyawamu. Pak Dharma berdiri terpaku. Karta masih terjerembab. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Malam itu, ia tidak kehilangan nyawa, tapi harga dirinya hancur sepenuhnya. Dan di tengah sunyi setelah badai itu, Pak Dharma sadar, hutan telah memberi penghakiman dengan cara yang lebih pedih daripada cakar atau taring. Membiarkan manusia hancur oleh ketakutannya sendiri. Pagi menyapa desa dengan langit kelabu. Embun menetes di ujung ilalang. Ayam berkokok parau, dan suara anak-anak mulai terdengar di pematang. Namun di rumah Karta, suasana mencekam. Ia duduk lunglai di beranda, mata merah, tubuh bergetar. Luka jerat di kakinya membiru. Nanah mengalir, dan setiap kali ia mencoba berdiri, rasa sakit menjerit hingga ke tulang. Orang-orang desa yang lewat hanya bisa saling berbisik. Itu akibat serakah, kata seorang lelaki tua. Dulu dia menindas orang miskin, kini lihatlah, Allah memberi balasan di depan mata kita, sahut yang lain. Tak ada yang berani menolong, karena mereka ingat betul kelicikan Karta selama ini. Sementara itu, di rumah Pak Dharma, suasana sebaliknya begitu damai. Sari duduk di beranda, menumbuk daun untuk obat tradisional. Wajahnya cerah. Pak Dharma memandanginya dengan senyum lega. Nak, hidup ini memang tak selalu mudah. Tapi kau lihat, orang yang menanam kebencian akan menuai penderitaan. Sedangkan orang yang menanam kebaikan, akan dipeluk oleh kebaikan itu sendiri. Sari mengangguk. Lalu bertanya polos, "Ayah, apakah harimau itu akan datang lagi?" Pak Dharma menatap jauh ke arah hutan yang masih berselimut kabut. Mereka sudah jadi bagian dari hidup kita. Nak, mereka tak butuh ucapan terima kasih. Cukup dengan kita menjaga apa yang kita miliki, tidak serakah, tidak merusak. Itu sudah cukup sebagai balas budi. Hari-hari berjalan, dan penderitaan Karta semakin parah.
Kakinya membusuk. Suaranya semakin sering merintih. Ia tidak lagi keluar rumah untuk menguasai pasar, tidak lagi menagih hutang. Orang-orang desa mengabaikannya, bahkan anak buahnya pergi meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah kesepian dan rasa sakit yang tidak pernah berhenti. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar, angin mengguncang dedaunan. Karta meraung dari dalam rumahnya. Dalam delusi, ia melihat bayangan harimau masuk melalui celah dinding, mata kuningnya menatap tajam. Ia menjerit ketakutan, merangkak ke pojok ruangan, menutupi wajah dengan tangan. Tak ada yang datang menolong, tak ada yang mendengar. Dan di tengah jeritan itu, jantungnya berhenti dengan wajah penuh ketakutan. Keesokan paginya, warga menemukannya terbujur kaku. Tubuhnya dingin. Mata masih terbuka seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka hanya bisa menggeleng dan menguburkannya tanpa upacara besar. Itulah karma. Harta tidak bisa ia bawa, hanya rasa takut yang menemaninya sampai mati, bisik seorang warga. Berbeda jauh dengan Dharma. Ia justru semakin dihormati, bukan karena emas yang dimilikinya, melainkan karena kebijaksanaan yang lahir dari ujian panjang. Ia terus membantu tetangga, memperbaiki jalan desa, memberi beasiswa pada anak-anak miskin. Nama Dharma harum, sementara nama Karta hanya tinggal kisah kelam yang dijadikan pelajaran. Malam itu, setelah semua reda, Pak Dharma kembali berdiri di tepi hutan. Bulan purnama bersinar, menyinari jalan setapak. Dari kejauhan terdengar auman panjang, tapi kali ini bukan auman yang menakutkan. Suaranya seperti salam perpisahan, seperti doa yang menenangkan hati. Pak Dharma menutup mata, meneteskan air mata syukur. Hutan telah menyaksikan segalanya. Penderitaan, pertolongan, perubahan, iri dengki, kemenangan, hingga karma yang jatuh di tempatnya. Dan dari semua itu, satu pesan yang tertinggal di dada setiap orang desa. Jangan pernah menyepelekan kebaikan, sekecil apapun. Karena dari situlah mukjizat hidup lahir. Bahkan di tengah gelapnya malam, Pak Dharma berbalik, melangkah pulang menuju rumah. Di belakangnya, hutan kembali tenang, menyimpan rahasia yang hanya ia dan para penghuni rimba yang mengetahuinya. Sari menunggunya dengan wajah hangat, dan di hati Dharma, doa-doa tidak lagi penuh air mata putus asa, melainkan syukur yang tak terhingga. Hidupnya telah berubah, bukan karena emas, tapi karena sebuah kebaikan kecil yang pernah ia lakukan, menolong makhluk yang seharusnya ditakuti. Dan dari kebaikan itulah, Allah bukakan jalan bagi kebahagiaan yang sejati. Hari-hari berlalu, desa itu perlahan berubah. Jalan setapak yang dulu becek kini diperkeras dengan batu, musola kecil mulai ramai, anak-anak desa bisa belajar tanpa takut kelaparan. Semua berawal dari kemurahan hati Pak Dharma yang tidak menyimpan emas untuk dirinya semata. Ia tahu, harta hanyalah titipan. Yang kekal hanyalah amal. Sari kini semakin sehat. Wajahnya segar, pipinya merona. Ia sering terlihat membantu warga, mengajar anak-anak kecil menulis huruf, atau sekadar menemaninya ke sawah. Kehidupan yang dulu penuh tangis kini berubah menjadi senyum dan canda. Orang-orang desa memanggilnya Putri Dharma, bukan karena keturunan bangsawan, melainkan karena kebaikannya yang diwarisi dari sang ayah. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik bukit, langit berwarna oranye kemerahan. Pak Dharma duduk di pematang, memandangi sawah yang hijau kembali. Angin berhembus lembut, membawa suara-suara hutan. Di kejauhan, terdengar auman, tidak panjang, tidak menakutkan. Suara itu lembut, seperti panggilan dari sahabat lama. Pak Dharma berdiri, menelusuri jalan kecil menuju tepi hutan. Di sana, pada jarak yang tidak terlalu jauh, harimau betina itu berdiri. Tubuhnya gagah, luka lamanya sudah sembuh. 3 anaknya kini tumbuh, berlarian kecil di antara akar-akar pohon. Pak Dharma terdiam, matanya basah. Harimau itu menatapnya lama, lalu menundukkan kepala sebentar, seolah mengucapkan terima kasih. Aku yang berterima kasih, bisik Pak Dharma lirih.
Kau telah menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Setelah itu, harimau betina itu berbalik, masuk ke rimba bersama anak-anaknya. Perlahan, mereka menghilang di balik kabut, hanya menyisakan suara ranting yang berderak pelan. Pak Dharma berdiri lama di tempat itu, hingga senja berubah menjadi malam. Ia tahu, mungkin itu adalah pertemuan terakhir. Malam turun dengan bintang-bintang berkilau. Di rumahnya, Sari menyalakan pelita, menunggu ayahnya pulang. Saat masuk, Pak Dharma duduk di sampingnya, lalu berkata, "Nak, ingatlah satu hal. Jangan pernah lelah berbuat baik. Walaupun dunia tidak melihat, Allah selalu tahu. Dan lihatlah, bahkan hutan pun mengingat kebaikan." Sari mengangguk, matanya berbinar. Kata-kata itu ia simpan dalam hatinya, seakan menjadi warisan yang jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Waktu berjalan, kisah Pak Dharma dan harimau betina itu menjadi cerita turun-temurun. Anak-anak desa mendengarnya dengan takjub. Orang tua menyampaikannya sebagai pelajaran hidup, tentang bagaimana seorang petani miskin yang hampir putus asa, justru menemukan jalan terang karena sebuah keberanian menolong makhluk yang sedang berjuang melahirkan. Nama Karta pun tetap disebut, namun bukan dengan hormat. Ia menjadi peringatan, kisah tentang bagaimana iri dan dengki bisa menghancurkan hidup manusia lebih cepat dari apapun. Dan setiap kali bulan purnama muncul, auman samar terdengar dari hutan. Bagi warga desa, itu bukan ancaman. Itu adalah tanda bahwa rimba masih hidup, bahwa kisah kebaikan Pak Dharma terus dijaga oleh sang penjaga hutan. Pak Dharma sendiri kini tidak lagi merasa miskin atau hina. Hatinya penuh, keluarganya bahagia, dan desanya hidup tentram. Ia sadar, sejatinya kekayaan bukanlah emas yang berkilau, melainkan hati yang bersyukur dan tangan yang rela berbagi. Hutan menutup kisah itu dengan tenang. Tapi pesan yang tertinggal begitu jelas, menembus lintas generasi. Kebaikan sekecil apapun akan kembali kepada yang menanamnya, sementara hati yang dipenuhi iri hanya akan mengundang kehancuran. Dan di sanalah, cerita seorang petani miskin yang menolong seekor harimau melahirkan berubah menjadi legenda, meninggalkan jejak yang tak akan pernah padam di ingatan siapapun yang mendengarnya. Tahun-tahun berlalu. Desa yang dulu terbelakang kini menjadi kampung yang makmur. Sawah terbentang hijau, air mengalir jernih dari irigasi yang dibangun bersama-sama. Anak-anak desa berlari di pematang sambil tertawa riang, tanpa lagi takut akan perut kosong. Semua itu tidak lepas dari tangan Pak Dharma yang sabar, dermawan, dan penuh syukur. Sari tumbuh menjadi gadis yang cantik budi pekertinya. Ia sering menjadi tempat warga bertanya, baik tentang ilmu, maupun sekadar mencari nasihat. Semua mengenalnya sebagai gadis yang ramah, murah senyum, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Putri Dharma, sebut orang-orang, kini benar-benar menjadi kebanggaan desa. Sementara itu, kisah tentang malam penuh keajaiban itu tetap hidup. Setiap orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka di tepi tungku, bagaimana seorang petani miskin berani menolong harimau yang melahirkan, lalu mendapat balasan berupa harta karun sekaligus persahabatan tak terduga dengan penjaga rimba. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seakan mereka bisa merasakan sendiri dinginnya malam, aumannya yang mengguncang, dan hangatnya pertolongan yang tulus. Tak seorang pun berani lagi merusak hutan di sekitar desa. Mereka percaya, hutan itu punya penunggu, punya kisah, dan punya harga diri. Jika kau datang dengan niat baik, hutan akan melindungi. Jika kau datang dengan keserakahan, hutan akan menghukum. Nama Karta selalu disebut sebagai contoh pahit. Ia mati dengan wajah penuh ketakutan, menjadi bukti nyata bahwa iri dengki hanyalah jalan menuju kehancuran. Pada suatu senja, ketika tubuhnya sudah renta, Pak Dharma berjalan perlahan menuju tepi hutan, ditemani Sari yang kini beranjak dewasa. Ia berhenti di bawah pohon besar, tempat semua kisah itu bermula. Angin berhembus lembut, dedaunan bergetar seolah memberi salam. Dalam hatinya, ia berdoa penuh syukur. Ya Allah, terima kasih atas segala jalan yang kau tunjukkan. Aku hanyalah petani kecil,
tapi kau beri kesempatan merasakan mukjizat yang tak akan pernah kulupa. Malam itu, auman samar terdengar dari jauh, seperti jawaban yang datang dari kedalaman rimba. Senyum tipis muncul di wajah Pak Dharma. Ia tahu, sahabatnya di hutan masih menjaga, meski mungkin tak akan pernah lagi mereka bertemu. Beberapa tahun kemudian, ketika usia memanggilnya kembali pada tanah, warga desa mengantar kepergian Pak Dharma dengan air mata dan doa. Namun ia tidak meninggalkan kesedihan, melainkan warisan berupa teladan yang lebih berharga dari emas, bahwa kebaikan, sekecil apapun, mampu mengubah takdir. Dan hingga kini, setiap kali bulan purnama menggantung di langit, orang-orang desa kadang mendengar auman samar dari arah hutan. Mereka percaya, itu adalah salam dari rimba, mengenang petani miskin yang pernah menolong tanpa pamrih. Kisahnya tetap hidup, menjadi legenda yang terus diceritakan lintas generasi. Hidupnya berakhir dalam damai, tapi namanya tak pernah hilang dari hati orang-orang. Karena kebaikan sejati tidak mati, melainkan menjelma menjadi cahaya yang abadi.